Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan kelimpahan kasih karunia Allah. Salam damai dan penuh kasih. Kami sangat bersyukur bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kita semua semakin bertumbuh dewasa seiring dengan banyaknya makanan rohani yang kita terima. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah yang selalu mengampuni semua dosa-dosa kami dan memberikan pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah atas kesabaran dan kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan sekarang kami mau mengarahkan hati kami untuk tertuju kepadamu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pemahaman agar kami bisa melihat kebenaran-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, yang bukan hanya mendengar tetapi melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, tidak semua orang memiliki kehidupan yang baik dan sempurna. Sebagian orang memiliki hidup yang penuh dengan kekacauan dan masalah-masalah yang sulit untuk dibereskan. Kabar baiknya adalah kita memiliki Tuhan yang bisa membereskan kekacauan hidup kita. Mari kita mulai dengan membaca kisah tentang Rut di dalam Rut 1 ayat 1-5. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Rut adalah seorang perempuan bangsa Moab, yaitu bangsa penyembah berhala yang merupakan musuh bangsa Israel. Rut menikah dengan salah seorang anak laki-laki dari Naomi, yaitu seorang perempuan bangsa Israel yang mengungsi ke tanah Moab di saat ada kelaparan di tanah Israel. Tetapi 10 tahun kemudian suami Rut meninggal. Rut menjadi janda bersama mertua dan ipar perempuannya. Kemudian Naomi mertuanya memutuskan untuk kembali ke tanah Israel, dan Rut memilih untuk mengikuti mertuanya ke Betlehem, kampung halaman Naomi. Kehidupan sebagai seorang janda pada zaman itu tidaklah mudah. Seorang janda biasanya menjadi tanggungan sanak saudara terdekat dari pihak suaminya. Jadi Rut mencari makan bagi dirinya dan mertuanya dengan mengais sisa-sisa gandum yang tercecer di ladang sewaktu ada panen gandum. Kehidupan Rut adalah seperti kehidupan kita, mengalami banyak masalah dan kesusahan dalam hidup kita. Tidak ada orang yang mengulurkan tangan untuk menolong kita, sehingga kita harus mengais mencari-cari jalan penghidupan bagi keluarga kita. Hidup terasa kacau, tetapi Rut memberikan kita sebuah contoh melalui kehidupannya. Meskipun ia mengalami hidup yang kacau, tetapi ia tetap pergi ke ladang gandum dan bekerja melakukan tugasnya. Ini bukanlah saatnya untuk tidak aktif atau putus asa, melainkan inilah saatnya untuk tetap memiliki harapan kepada Tuhan.
Sama halnya dengan Boas yang melangkah masuk ke dalam kehidupan Rut yang kacau, demikian juga Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita yang kacau untuk menolong serta melindungi kita. Tuhan akan membereskan kekacauan hidup kita dan Dia akan memberikan kasih karunia kepada kita. Melalui Rut, lahirlah Obed yang melahirkan Isai, ayah Raja Daud. Dan melalui Raja Daud, silsilah kelahiran terus sampai kepada Tuhan Yesus. Meskipun saat ini kita mengalami banyak kesulitan dan hidup yang kacau, akan tetapi ketika Tuhan membereskan hidup kita, maka akan ada hal-hal yang luar biasa yang tersedia bagi kita apabila kita mau dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya. Tuhan yang sama yang turut campur dalam kehidupan Rut adalah Tuhan yang sama yang turut campur dalam kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya sesulit apapun kehidupan kami dan masalah apapun yang mengelilingi kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pemelihara dan pelindung kami. Dan kami percaya ketika Engkau melangkah masuk ke dalam hidup kami yang kacau, maka segala sesuatu menjadi berubah dan kasih karunia-Mu tersedia melimpah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.